Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Jajin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya dalam menggunakan kamera DSLR Pentax K3 Mark III. Kamera ini adalah kamera DSLR dengan sensor APS-C dan resolusi 26 megapiksel dengan prosesor Pentax yang terbaru. Seperti kamera DSLR Pentax pada umumnya, dia memiliki shake reduction atau built-in image stabilization di body. Nah, ini jarang sekali ditemukan di kamera DSLR. Selain itu, dia sudah sangat terkenal dengan weather sealing-nya, di mana kamera ini menggunakan bahan magnesium alloy, yaitu logam yang ringan tapi sangat tangguh dan bisa dibawa untuk keadaan cuaca yang buruk ya, seperti minus 10 derajat Celcius misalnya dalam kondisi beku pun ini oke banget. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari desainnya, ini adalah versi Pentax K3 Mark III yang silver, dan yang silver ini unik karena hanya diproduksi sebanyak 500 unit di seluruh dunia. Tapi tentunya ada pilihan yang warna hitam juga. Kalau kita lihat dari desainnya, Pentax K3 ini tentunya memanjakan sekali teman-teman yang suka tombol, dial, karena ini banyak sekali pilihannya. Ada tombol ISO, exposure compensation, dan juga kalau di bagian belakang ada joystick atau multi selector, ada tombol 4 arah, tombol hijau khasnya Pentax, dan kemudian dari samping kita juga melihat ada beberapa tombol dan tuas juga. Jadi teman-teman yang suka mengoperasikan kamera dengan tactile feeling, yang nggak terlalu suka masuk ke menu untuk ganti-ganti setting, tentunya sangat bahagia sekali memiliki kamera yang seperti ini. Selain itu, dia juga berkesan profesional dengan adanya top LCD screen yang di atas kamera dan jendela bidik yang luar biasa luas banget dan lapang banget. Dan sebenarnya jendela bidik yang ada di K3 Mark III ini adalah suatu kebanggaan dari Pentax. Karena kalau kita melihat dari jendela bidik seperti ini, dia itu sangat bening sekali, sangat jelas sekali, dan sangat besar sekali. Meskipun kamera ini adalah kamera APS-C, tapi jendela bidik ini, saya bandingkan, ini kurang lebih setara dengan jendela bidiknya kamera full frame yang kelas atas. Jadi mantap sekali, terutama untuk keperluan memotret di keadaan outdoor. Dari desainnya, saya sedikit menyayangkan bahwa Pentax K3 Mark III ini memiliki layar LCD yang fix. Artinya tidak bisa ditekuk atau diputar ke segala arah. Tapi resolusinya sangat tinggi dan jelas sekali. Mungkin Pentax ini membuat layar LCD yang fix supaya ketahanan fisiknya itu bisa maksimal, dan selain itu lebih mengencourage ya, memberi semangat kepada kita untuk memotret lebih banyak, jangan menggunakan LCD yang diputar-putar itu, tapi lebih banyak menggunakan jendela bidik untuk pengalaman menggunakan kamera DSLR yang sepenuhnya. Ngomongin soal layarnya, kini layarnya sudah bisa touchscreen, kita bisa touch focus di live view atau untuk mengganti menu. Nah, ngomongin tentang menunya, ini agak sedikit berbeda dengan kamera Pentax pada umumnya karena layoutnya itu lebih menyerupai kamera Ricoh GR. Merupakan hal yang positif menurut saya karena lebih simple, enak dilihat fontnya, dan juga secara urutannya itu kelihatannya lebih logikal ya. Nah, tapi yang saya agak sayangkan nih, di super control panelnya, di bagian utamanya ini agak sedikit berantakan desainnya. Ini masih sistem Pentax, jadi ada buletan, ada bentuk-bentuk grafis, dan kemudian juga ada warna-warna yang kayaknya kurang minimalis ya, tidak seperti yang menunya. Mungkin ini ada satu PR lagi untuk kedepannya supaya menunya itu lebih streamline, lebih minimalis seperti menu yang di dalam seperti yang Ricoh GR. Saya telah berkesempatan beberapa kali dalam menggunakan Pentax ini. Pertama adalah memotret potret model di studio, dan waktu itu saya menggunakan lensa yang luar biasa ini, yaitu lensa 85mm 1,4. Lensa ini adalah lensa untuk full frame, tapi tentunya kita bisa pasang ke kamera APS-C yang K3 ini. Ya, tentunya ini bisa lebih bagus lagi kalau kita pasang di K1 ya, Pentax yang full frame. Dan kalau kita lihat dari ukurannya, kita bisa menebak bahwa kualitasnya benar-benar bagus sekali. Kenapa? Karena ukuran besar itu berarti jaminan mutu biasanya. Dan ini juga bodinya sangat solid,
Sepertinya dari logam juga nih, ini 1,2 kilo, tentunya mantap banget untuk pekerjaan potret yang serius untuk profesional, baik di dalam ruangan seperti di studio maupun di luar ruangan, terutama kalau kita motret di keadaan outdoor yang cuacanya parah ya, sangat berdebu ataupun hujan-hujanan, ini sangat mantap sekali. Dan hasilnya tentunya saya perhatiin di f1,4 pun sangat tajam sekali dengan depth of field yang tipis jika dipadukan dengan K3 ini. Nah, awalnya saya memotret dengan jendela bidik, dan setelah saya motret-motret, ternyata saya menemukan lebih enak kalau motretnya pakai layar LCD, ya, melalui live view. Kenapa? Karena di live view-nya sudah mendukung face detection. Jadi saya tidak perlu repot-repot pindahin titik fokusnya ke mata atau ke wajahnya, tapi dengan live view, saya tinggal touchscreen ataupun kamera akan otomatis mendeteksi ke wajahnya, jadi saya tinggal motret-motret aja. Tapi tentunya kamera ini kan bukan kamera mirrorless, jadi waktu kita pakai live view, itu suara jepletannya itu dan hentakan dari mekanisme shutter itu sangat terasa dan ada sedikit shutter lag. Tapi good newsnya untuk autofocusnya menurut saya waktu live view itu juga lumayan cepat. Dan apalagi kalau melalui jendela bidik dengan lensa baru ini nih, ini lumayan cepat asal subjeknya tidak bergerak terlalu cepat, ini udah oke banget. Jadi memang Pentax K3 Mark III ini memiliki perkembangan yang lumayan bagus di sisi autofokusnya. Saya juga berkesempatan membawa K3 Mark III ini untuk ke pasar untuk street fotografi. Kebetulan saya juga dipinjami lensa Pentax DA 14mm f2,8. Lensa ini sebenarnya adalah lensa yang didesain khusus untuk APS-C, jadi sangat cocok sekali karena ukurannya juga kecil. Dan lensa 14mm itu ekuivalen dengan 21mm di full frame. Artinya ini lensa yang lumayan lebar, biasanya digunakan untuk landscape fotografi, tapi saya menggunakan untuk street fotografi untuk menangkap atau mendokumentasikan keadaan yang ada waktu PPKM mulai sedikit longgar di Jakarta. Nah, keadaannya masih relatif sepi, tapi kita sudah melihat ada denyut-denyut kehidupan ya di Jakarta, terutama di Glodok, daerah Chinatown-nya Jakarta ya, di Pancoran. Saat saya memotret street fotografi, saya selalu menggunakan jendela bidik. Kenapa? Karena menggunakan layar LCD ini meskipun convenience ya, kita bisa melihat apa yang dilihat oleh kamera dan hasil fotonya seperti apa, tapi rentang dinamisnya itu kurang bagus. Misalnya kalau keadaan yang gelap ya di daerah shadow itu kita tidak bisa melihat detailnya, dan di bagian yang terang misalnya langit yang adanya awan-awan tipis itu kita mungkin tidak kelihatan karena jadi putih semua kalau di layar LCD. Tapi kalau kita lihat di jendela bidik ya, terutama yang Pentax K3 ini jendela bidiknya sangat besar dan bening sekali, terutama kalau kita gunakan di outdoor. Ini sangat jelas sekali di bagian manapun, di sudut-sudut manapun saya bisa melihat dengan jelas, di bagian gelap, bagian terang. Itu sangat asik sekali. Jadi saya waktu memotret itu persis apa yang saya inginkan saya bisa capture ya detailnya. Kualitas gambar yang dihasilkan dengan kombinasi ini di street sangat memuaskan, terutama warnanya menurut saya sangat vibrant ya, warna merah, warna hijau, warna apapun yang ada di street itu terekam dengan sangat baik dan meriah sekali. Tapi lensa ini adalah lensa yang cukup lama ya, dia keluaran tahun 2004, jadi autofokusnya agak sedikit lebih lambat dan sedikit agak berisik sedikit, dan juga ada chromatic aberration terutama di pinggir-pinggir foto itu, tapi itu semua bisa diperbaiki ya kualitasnya di Lightroom. Jadi chromatic aberration-nya, distorsinya segala macam ada profilnya, tinggal klik aja enable profile correction dan gambarnya bisa jadi sempurna. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana kinerja kamera ini di kondisi yang gelap ya dengan ISO tinggi. Saya menemukan bahwa di ISO 100 sampai 800 kualitasnya masih sangat bagus. Di 1600 sampai 3200 saya menemukan kualitasnya masih bisa diterima meskipun sudah mulai ada noise dan detail sudah mulai berkurang. Dan di 6400 sampai 100.000 itu hanya digunakan sebaiknya untuk keadaan yang darurat saja. Dan sebenarnya Pentax K3 ini benar-benar gila-gilaan. ISO yang bisa kita pilih itu bisa sampai 1,6 juta. Tapi menurut saya di atas ISO 100.000 itu kualitasnya sudah sangat menurun. Artinya ya itu noise-nya sudah banyak banget, warnanya juga agak sedikit safe ya, agak sedikit udah ngaco, dan detailnya itu sebenarnya kurang. Jadi menurut saya lebih baik stay away dari
ISO yang di atas 100.000. Tadi saya sempat mention tentang shake reduction yang ada di bodi kamera ini, dan ini sangat membantu apapun lensa yang dipasang akan mendapatkan benefit stabilization tersebut. Dan setelah saya tes, dia kurang lebih efektif untuk 3-4 stop. Nah, saat saya pasang dengan lensa wide angle seperti 14 mm ini, saya dengan efektif bisa mendapatkan gambar yang tajam di shutter speed sekitar 1/4 detik. Itu kurang lebih 3 stop. Dan saat saya pasang dengan lensa 85 mm, saya bisa mendapatkan 1/5 detik ya. Lumayan banget lah, bisa 4 stop. Sangat membantu saat kita memotret di kondisi gelap di mana kita tidak mau menaikkan ISO terlalu banyak. Tentunya lensa-lensa lain yang kita pasangkan ke sini juga akan mendapatkan stabilisasi yang sama karena semuanya ada di bodi. Kamera DSLR Pentax ini terkenal memiliki banyak fitur ya di era kamera DSLR ya Canon dan Nikon yang begitu populer, tapi menurut saya Pentax itu dari fiturnya itu jauh lebih banyak dan lebih worth it ya sebenarnya. Nah, beberapa diantaranya ya tentunya sudah saya sebutkan shake reduction, tapi ada juga yang lain seperti ada Astro Tracer yang memanfaatkan sensor shiftnya untuk mengikuti bintang sehingga teman-teman bisa menggunakan shutter speed yang lebih lambat dan kemudian bintangnya itu tidak jadi garis-garis seperti itu. Nah, itu perlu dicoba suatu saat nanti. Ada juga fitur yang namanya pixel shift dengan memanfaatkan sensor yang bisa bergerak untuk mengambil 4 foto dan kemudian akan digabungkan untuk mendapatkan warna dan ketajaman foto yang lebih maksimal lagi. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka produk fotografi atau pemandangan yang ingin dapat foto yang sedetail mungkin. Asalkan subjeknya tidak bergerak, itu akan mendapatkan foto yang kualitasnya sangat tinggi. Pentax K3 ini juga memiliki fitur-fitur yang unik ya, tapi mungkin kesannya minor meskipun itu sangat membantu kadang-kadang, yaitu di modenya dia memiliki mode TAV di mana kita bisa switch dari shutter priority menjadi aperture priority dengan lebih mudah karena kita tinggal ganti aja ya setting bukaan atau shutter speednya langsung, tidak perlu mengganti mode. Dan juga ada mode sensitivity priority SV di sini yang dimana kita bisa menentukan ISO yang kita inginkan dan kamera mencarikan bukaan dan shutter yang sesuai, dan sepertinya itu hanya ada di Pentax saja. Dan juga ada satu lagi yang sangat unik sekali, yaitu ada tombol yang berwarna hijau atau green button. Nah, fungsi green button ini unik, yaitu ada dua. Pertama adalah saat kita di mode M atau manual. Nah, kalau kita menekan tombol green button, kamera akan otomatis mencarikan nilai exposure kombinasi yang pas dari bukaan dan shutter speednya. Jadi kita memiliki starting point ya. Kemudian kita tentunya bisa ubah sesuai dengan keinginan. Tapi setidaknya exposure-nya sudah mulai mendekati yang ideal. Nah, yang kedua yaitu saat kita menggunakan mode TAV misalnya, dengan memencet tombol green button itu, maka kamera akan memilihkan bukaan dan shutter speed yang sesuai seperti mode program. Jadi ini juga sangat membantu saat kita perlu cepat-cepat untuk menentukan exposure yang tepat. Selain itu ada fitur night mode yang dimana sangat membantu saat kita memotret di keadaan yang gelap. Dan juga kalau kita senang foto langsung dari kamera langsung bagus, tentunya kita perlu ada pengaturan misalnya tentang kontras, warna dan sebagainya. Di Pentax K3 ini disediakan custom set yang sangat banyak sekali yang kita bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan, sehingga apa yang kita foto meskipun dalam file yang JPEG itu menghasilkan foto yang sudah sesuai dengan selera kita dan kemudian siap untuk di-upload ke media sosial. Kalau teman-teman masih menonton, teman-teman tentunya tahu bahwa saya sangat mengebu-gebu dan saya sangat suka sekali dengan kamera ini. Tapi tentunya K3 Makri ini tetap punya kelemahan. Setiap kamera punya kelemahan dan ada dua kelemahan yang mendasar di kamera ini. Pertama adalah kalau teman-teman suka video, nah meskipun ini bisa merekam video tapi kualitas dari videonya itu untuk 4K itu ada crop ya, jadi memang tidak ideal, dan selain itu autofocus juga sangat lambat sekali. Jadi teman-teman yang sering merekam video tentunya bukan kamera ini yang saya rekomendasikan. Yang kedua adalah kalau teman-teman sering memotret tapi banyak mengandalkan layar LCD ya untuk tracking subjek dan kemudian
motret ya mengandalkan layar yang mungkin bisa diputar segala macam dengan low angle segala macam. Nah, itu tentunya kamera ini juga tidak cocok. Selain itu, autofokusnya itu di dalam live view ini memang lebih terbatas, lebih cepat jauh dengan menggunakan jendela bidik. Selain itu, ada satu lagi, kalau teman-teman sering memotret dengan continuous shooting speed yang cepat, memang kamera Pentax ini autofokusnya kalau dibandingkan dengan Pentax sebelumnya itu udah jauh lebih bagus. Dari subject trackingnya atau one shotnya itu udah luar biasa cepat sekali karena modul autofokusnya sudah berbeda dan prosesornya juga sangat cepat. Tapi masalahnya nafasnya itu, buffernya itu sangat sedikit. Jadi meskipun bisa continue shooting sampai 12 frame per second atau 7 frame per second yang medium, tapi buffernya ada sekitar 30 sampai 40 frame untuk foto raw. Jadi itu sebentar aja kita deret itu nanti akan macet ya, bukan macet ya karena buffernya habis, kita mesti menunggu. Jadi untuk subjek yang bergerak cepat sekali, misalnya untuk olahraga atau live, itu menggunakan Pentax K3 Mark III ini agak sedikit tricky ya. Jadi tidak seleluasa menggunakan kamera dengan buffer yang lebih lapang. Jadi kamera K3 Mark III ini buat siapa cocoknya? Menurut saya ini cocok banget tentunya untuk Pentaxian ya, yang teman-teman yang memiliki lensa Pentax K-mount itu bukan hanya di zaman digital tapi sudah jadi zaman film masih bisa dipakai di kamera ini. Dan cocok kenapa? Karena K3 Mark III ini peningkatannya dari segi fitur teknologinya sudah sangat jauh, sangat bagus daripada generasi yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa enjoy kinerja yang lebih cepat dan fitur-fitur barunya. Selain itu, karena kamera ini sangat tough ya, sangat kuat banget, weather sealingnya sangat kuat, tentunya untuk teman-teman travel, landscape, outdoor yang sering menghadapi keadaan cuaca yang buruk, itu juga cocok banget. Terutama kombinasi lensa-lensa yang baru itu juga kebanyakan memiliki weather sealing yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman bisa merasa tenang kalau memotret di kondisi cuaca yang buruk. Selain itu, kamera ini juga cocok untuk produk fotografi, untuk potret fotografi yang di studio seperti yang saya lakukan, karena kualitas gambar dihasilkannya menurut saya udah standarnya udah sangat bagus. Demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang Pentax K3 Mark III, mudah-mudahan membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!